wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin wa hadirat jamaah majelis ilmu at-taqwa kang Allah hormati, Imam Al-Ghazali wonten kitab karanganipun Ihya Ulumuddin mendika ada 5 golongan manusia yang tertipu oleh angan-angannya sendiri. Sinten kemawon 5 golongan yang tertipu kalian angan-anganipun piyambak. Nomor sepindah inggih menika para ulama. Nah, ulama kalau wau adalah orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan agama, mempunyai sikap pendidikannya, pengetahuannya yang mumpuni. Namun ulama kalau wau wonten ingkang diwastani ulama dunia, wonten ingkang diwastani ulama akhirat. Nah, ulama ingkang tertipu kalian angan-angane piyambak kala wau ingkang dos pundi? Inggih menika tidak semua ulama kala wau pasti menjamin dirinya masuk ke dalam surganya Allah. Tetapi ada juga ulama yang tidak menuju kepada keselamatan akhirat, tetapi hanya untuk kepentingan dunia saja. Yang tertipu oleh angan-angannya piyambak nggih menika ulama yang tujuannya hanya untuk mencapai dunia kemawon. Lah, ingkang selamat dunia akhirat pun nggih menika ulama ingkang semata-mata ilmunya, pengetahuannya kalau untuk membimbing umat mengarahkan di jalan Allah untuk keselamatan, kebahagiaan dunia ugi akhiratipun. Nah, ingkang tertipu angan-angannya piyambak inggih menika ulama ingkang pengetahuannya, ilmunya hanya untuk urusan dunia saja. Pramila menika kita diperintahkan untuk selalu mendekat kepada ulama, tapi ulama yang betul-betul tujuannya untuk akhirat, supaya kita ini bisa selamat. Istilahnya adalah carilah guru yang membawa keselamatan akhirat, dunia akhirat. Termasuk sak menika kathah perdebatan masalah Habib, Yai, Gus dan lentu-lentunipun kalau wau sebetulnya itu hanya untuk kepentingan dunia saja. Kita tidak hanya mengejar labelnya Kiai, tidak mengejar labelnya Habib atau labelnya Gus, kalau hanya untuk kemuliaan dunia saja. Oleh karena itu, Yai kala wau nggih wonten gangsal macemipun. Ature Gus Dur dalem ingat kala wau. Boleh ana yai kadang-kadang sing ora patek dinggep ning desa-desa kala wau, tapi atine itu ikhlas. Nggih. Lah kadang-kadang sak menika niku ados penceramah sing viral, sing terkenal, tapi belum tentu alimipun digoleki sing kata-katahipun napa ingkang terkenal. Pramila menika yai kala wau nggih mekaten. Nomor sepindah yai ingkang diwastani
ahli tutur ceramah. Kadang-kadang ingkang ten TV media sosial kalau wau terkenal, tapi wonten yai ingkang ten desa-desa kadang-kadang niku lugu sing alim-alim sing ikhlas-ikhlas mboten dibayar. Lah ingkang sing merugi ingkang dos pundi ya ingkang diniati kangge untuk kepentingan dunia. Ngapunten sampai mendatangkan dai-dai terkenal sampai sekian juta dan sebagainya. Tapi tidak dilihat alimipun. Dadosipun ingin terkenal, ingin syiar kemana-mana, tapi orientasipun nopo hanya untuk uang. Niki ingkang termasuk tertipu dengan angan-angannya, termasuk ulama ingkang tujuannya dunia. Nomor kalih yai tandur, tukang nandur yayasan, pondok. Kalau wau kangge untuk kepentingan dunia saja. Niki nggih termasuk yai sing tertipu dengan angan-anganannya, bukan untuk akhirat. Nah, rumiyin niku zaman kuno niku kadang yai nggak ada pondok niku ikhlas boten angsal bayaran saking santrine. Yai kuno kalau malah ten desa-desa nggak ada biasanipun sawah ya ombo santrine kan ngopeni sawahipun mboten usah bayar, malah santrine kalau wau dibiayai kalih Pak Yai ini hasilnya nandur wonten ngopeni sawah. Nomor 3 ingkang diwastani yai sembur. Napa maksudnya niku? Ge dukun, ge ngobati, orientasine kangge golek duit. Nggih atos-atos pados yai kalau wau. Tapi ingkang sing ikhlas kalau wau nggih ngobati wong ora pengin dikei dhuwit. Nomor 1 ingkang diwastani yai catur. Ya ndapuk yai tapi karo terjun ke politik tujuane kangge golek dhuwit. Niki nggih hati-hati niki. Nomor gangsal ingkang diwastani yai wuwur. Yai ingkang ilmune mumpuni damel rujukan tanya orang-orang umat ingkang saya dos pundi nggih ikhlas. Contohipun kados Gus Baing insyaallah saya meyakini beliau ikhlas, ilmune mumpuni, tidak untuk keduniaan, begitu sederhananya beliau cara berdandan, bersikap. Insyaallah beliau adalah salah satu di antara banyak para yai yang soleh dan solihah, yaitu yang bisa kita jadikan rujukan. Yai Lirboyo, Ploso, lan pondok-pondok lentunipun kathah ingkang yai ingkang alim-alim keilmuannya tapi jarang muncul di media sosial. Kalau wau. Hadirin wal hadirat jamaah majelis ilmu at-taqwa ingkang dalem hormati. Nomor kalih tiyang ingkang tertipu dengan angan-angannya. Inggih menika orang yang ngaku sufi kalau orang-orang yang tingkatan makrifat, mengaku tingkatan makrifat, sudah belajar tasawuf, tetapi malah mboten sesuai ajaran agama Islam, karena merasa dirinya itu sudah dekat kali Allah. Wonten niku malah mboten purun salat, mboten gelem nglakoni syariat, merasa dirinya itu sudah mengenal Allah. Wonten niku. Pramila menika sampun ngantos ditiru kalau wau, merasa dirinya sudah gak perlu syariah, gak perlu sholat, gak perlu poso, karena merasa dirinya itu sudah dekat kepada Allah, gak usah perlu sholat. Nah niki orang-orang yang akan tertipu dengan angan-angannya itu, padahal dia akan mencelakakan pada dirinya sendiri. Niki nggih. Nomor 3 ingkang tiang tertipu dengan angan-angannya sendiri atau disebut dengan hurur inggih menika orang yang ahli ibadah. Penyakitnya wong ahli ibadah itu napa? Merasa dirinya ahli surga, mengkafirkan orang lain, membid'ahkan orang lain, pokoknya dirinya paling bener. Niku penyakitnya tiang napa niku? Yang engkang ahli ibadah yang mengaku dirinya ahli surga. Kita belajar dari Nuaiman
sahabat Rasulullah padahal pemabuk, tapi jangan ditiru, tidak sholatnya, tetapi dia bisa masuk surga, tapi karena sayangnya kepada Rasulullah, cintanya kepada Rasulullah. Maksud kula nggih sampun ngantos ditiru, tapi orang yang ahli ibadah belum tentu masuk surga. Orang yang ahli maksiat juga kita nggak boleh menjustifikasi orang itu adalah ahli neraka karena melebeti surga. Kalau mboten semata-mata akeh amal ibadah karena rahmate Gusti Allah. Nah, ini kita jangan sampai memandang orang ahli maksiat terus kemudian kita merasa ahli surga sampun ngantos. Yang baik kita itu harus itu seperti syairnya Abu Nawas, Ilahi lastulil firdausi ahla, dan seterusnya. Ya Allah, aku ini adalah ahli neraka, aku ini banyak dosanya. Nah, jadi kita harus merasa diri kita itu ahli neraka, jangan sampai kita mengaku seolah-olah ahli surga sehingga merasa benar, paling benar menyalahkan ibadahnya orang lain, menyalahkan orang yang ahli maksiat. Orang yang ahli ibadah suatu ketika juga kalau nggak hati-hati bisa ahli maksiat, ahli neraka. Sebaliknya orang yang ahli maksiat suatu ketika kalau ada hidayah bisa juga akan menjadi orang yang ahli ibadah, yang akan menjadi ahli surga. Maka kita harus hati-hati di dalam bersikap, dalam perbuatan kehidupan sehari-hari ini. Kita harus merasa diri kita ahli neraka. Kemudian yang keempat, orang yang merugi karena angan-angannya sendiri merasa dirinya akan sukses, yaitu adalah orang yang merebutkan jabatan. Kalau sudah menduduki jabatan tinggi atau apa, baik di swasta maupun di pemerintahan atau dalam segala hal, sehingga menjadi rebutan, padahal nanti di akhirat itu akan menyesal ternyata yang direbutkan itu di akhirat sudah tidak ada gunanya lagi. Oleh karena itu seolah-olah kalau jabatannya tinggi, dihormati, mencari kemuliaan di hadapan manusia di dunia ini. Memang sebagian orang itu kan kebanyakan mencari rebutan golek kemuliaan itu dunia, sehingga menjadi rebutan, menjadi kebanggaan. Tapi kalau orang kadang-kadang nyuwun sewu itu, yang di pondok-pondok kadang-kadang diabaikan. Kadang-kadang saya melihat itu, ya Allah, sampai sarungnya itu mentul-mentul, kadang-kadang itu kurus-kurus badannya, itu kadang-kadang dinyek uang, gak dihargai uang. Tapi saya pikir-pikir, ya Allah, kadang-kadang nanti di akhirat orang-orang yang seperti itulah yang orang yang akan sukses. Dunia paling-paling berapa tahun? 100 tahun, 150 tahun atau 200 tahun. Ya. Tapi nanti di akhirat akan selama-lamanya. Jabatan yang diperebutkan sampai terjadi fitnah, sampai terjadi menjelekan karena hanya untuk keduniaan saja. Nah, inilah bagi yang sudah punya jabatan tinggi merasa dirinya mulia, inilah orang yang akan tertipu nanti di akhirat. Meskipun kita nggak punya jabatan apa-apa, kita hanya menjadi orang biasa, yang penting sholatnya, puasanya, ibadah yang lainnya, berbuat baik kepada orang, itu adalah merupakan lebih mulia daripada jabatan yang direbutkan. Yang penting kita itu menjadi orang yang baik, khairun nasu anfa'uhum linas. Gak apa-apa gak dihargai orang, gak dihargai manusia juga. Yang penting Allah sayang kepada kita. Kalau Allah sudah benci kepada kita, baru kita merasa merugi, merasa menyesal, merasa sedih kita gak dihargai Allah. Karena manusia itu kita berbuat baik apa saja pasti ada yang membencinya, apalagi berbuat jahat. Berbuat baik saja banyak yang membenci, apalagi berbuat jelek. Itulah, abaikan saja, yang penting kita berbuat baik. Yang kelima adalah orang yang akan merugi terhadap angan-angannya sendiri yaitu adalah orang yang merasa dirinya itu kaya, sehingga merasa sukses, merasa dirinya itu mulia di hadapan manusia. Seperti siapa? Seperti Qarun, ya. Qarun ini adalah hartanya banyak sekali, tetapi apa yang terjadi akhirnya Allah tenggelamkan dalam perut bumi karena tidak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jangan sampai kita mengejar dunia hanya mencari kemuliaan
dunia saja kemudian mengabaikan sholat, mengabaikan akhirat, seolah-olah akhirat tidak perlu. Inilah yang mulai marak di lingkungan kita bersama, apalagi di era modernisasi seperti ini. Masjid, musola sepi, kegiatan ibadah sepi, seolah-olah apa? Tidak nopo niku, tidak menguntungkan di dunia. Tapi nantilah di akhirat orang itu akan tertipu oleh angan-angannya sendiri. Bahkan seolah-olah yang dikejar adalah dunia, sebagaimana Rasulullah SAW dawuh pada akhir zaman nanti umat Islam banyak tetapi nggak punya kekuatan. Karena apa? Hubbud dunya, terlalu apa? Cinta kepada dunia. Pada nanti di akhirat itu adalah meskipun kita nggak kaya, tapi kita itu, keluarga kita itu ahli ibadah. Itulah ibadah, itulah yang paling mulia di akhirat. Tapi ketika di akhirat nanti manusia menyesal akan kembali ke dunia, tidak bisa lagi. Oleh karena itu meskipun kita tidak kaya, anak-anak kita, diri kita ahli ibadah, itulah suatu kekayaan yang tidak ada bandingannya. Inilah 5 golongan orang-orang yang tertipu dengan angan-angannya atau yang disebut dengan gurur, ataupun Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan kita jangan sampai tertipu, tergolong oleh 5 golongan manusia yang tertipu tadi, dan kita mudah-mudahan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya dibimbing di jalan yang lurus yang nantinya akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan fitini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Makaten mugi-mugi wonten gunalan manfaatipun, menawi wonten kekurangan, kesalahan atau dalam yun aku misamut kira pangarsami wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.